Alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah, la malja wa la manja minallah illa ilaih. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daraka daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ijadal jalali wal ikram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khulafai Muhammadin Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahbihi wa kulli wali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma'asyiral khadirin rahimakumullah, Hadratil kiram, habaib, wabil khusus sahibul maqam Al-Habib Anis bin Husain bin Saleh Al-Attas. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepadanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umurnya sehingga kita semua senantiasa di bawah bimbingannya. Alhamdulillah, nashkurullah. Terima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang luas yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmatul sihah, wabil khusus nikmah fi hadal majlis mubarakah. Khususnya nikmat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba yang dikehendaki dalam bentuk dikumpulkannya kita dalam majlis yang penuh barakah. Dalam hadis qudsi dikatakan bahwasanya ana jalisun mandakaroni, Allah subhanahu wa ta'ala duduk bersama orang-orang yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Duduknya Allah subhanahu wa ta'ala yaitu memberikan maghfirah, ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu karunia yang besar sekali bagi mereka orang-orang yang menyadari datangnya ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab semua yang bernyawa, kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti akan meninggal dunia. Dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala harapan bagi semua muslim, bagi semua mukmin. Dan alhamdulillah dalam majlis yang penuh barakah ini, fa insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ampunannya. Begitu pula dalam majlis seperti ini Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan taufik, kekuatan, yang dimana bagi mereka orang-orang yang berakal senantiasa mengharapkan kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang dikerjakan tanpa kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan berjalan. Taufik di sini yaitu kekuatan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu kenikmatan yang besar sekali bagi mereka orang-orang yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadirnya hadirin adalah satu bentuk taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Satu bentuk kekuatan. Kita tidak akan bisa mengadakan acara ini, kita tidak akan bisa hadir dalam majelis ini, kita tidak akan bisa menghormati Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kekuatan dalam bentuk penghormatan kepada hamba yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu bentuk karunia yang besar sekali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa difirmankan bahwasanya Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh
kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan siapa saja yang ingin mendapatkan cintanya dari Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disuruh untuk mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perintah untuk mencintai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kekuatan utama untuk bisa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab semua kekuatan Allah Subhanahu wa taala lewatkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini tidak akan bisa mereka dalam hakikat betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melewati Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk mengikuti ibadah dari yang dikerjakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan acara seperti ini adalah satu bentuk menuju kepada kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab cinta kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah satu maqam yang sangat tinggi indallah. Satu maqam yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maqam yang diberikan kepada hamba-hamba yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hadir Allah Subhanahu wa taala golongkan ke dalam kekhususan hamba-hamba yang mencintai Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan satu bentuk ketinggian maqam dari Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah kurang lebih 13 tahun dengan pengikut yang sedikit, kurang lebih 70 orang. Satu bentuk ketaatan yang ditunjukkan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengerjakan sesuatu sebelum mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka barokah dari majelis seperti ini fa insyaallah mendatangkan ketaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketaatan adalah sumber dari semua kemenangan fid dunya wa fil akhirah. Dalam satu riwayat, Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab mendengar kemenangan pasukannya menaklukkan Persia. Setelah mendengar, Sayyidina Umar menulis surat kepada pasukannya bahwasanya kemenangan yang didapati oleh pasukannya disebabkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kebatilan dari para musuh-musuhnya ataupun maksiat dari musuh-musuhnya yang dikerjakan. Jika pasukan Sayyidina Umar bin Khattab menjalankan maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan mereka yang lebih besar, mereka yang lebih kuat. Dalam kehidupan seperti ini pun, mereka orang-orang yang taat pasti akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang kepada hamba-hamba yang taat. Lewat ketakwaan akan membawa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan bahwasanya taqwa ilahil alamin fa innahu izzun wa khirzun fid dunya wal marja. Takwa kepada Tuhan alam semesta adalah satu kemuliaan dan satu perlindungan di dunia maupun kelak di akhirat. Jadi tidak ada satu pangkat yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala selain dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ketaatannya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi memfull ibadahnya. Dalam riwayat sampai bengkak kaki Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semua itu satu bentuk ketaatan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketaatan akan membukakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita kadang jarang mengetahui akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menggonta-ganti dari siang ke malam, dari zaman Nabi Allah Adam alaihissalam sampai kelak kiamat. Tidak ada sedikit pun perubahan yang Allah Subhanahu wa taala. Di sini bagi mereka orang-orang yang berakal akan sangat mengetahui akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk kebutuhan kita semua. Sehingga barakah dari majelis ini insyaallah menurunkan pemahaman atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak akan bisa kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan akan keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah barakah dari majelis ini Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, sehingga di sisa hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan akan mendatangkan ketaatan yang luar biasa, akan mendatangkan keridhaan yang luar biasa dari amalan-amalan yang kita kerjakan. Habib tidak bisa panjang lebar. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Rabbi fanfa'na bi barakati hadzal majlis wahdinal husna bi hurmati hadzal majlis wa amitna bi tariq hadzal majlis wa mu'afatin minal fitani wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.